Emang iya ya? Kalau gue pura-pura hamil, USG-nya gimana cara di fotonya? Gue edit. Coba jelasin. Pura-pura hamil gue buat apa? Hah? Buat menghancurkan nama gue sendiri. Jujur itu mahal guys. Ingat nggak? Kan gue pernah bilang kan waktu yang kasus gue yang sebelum hamil, jujur itu mahal. Akibat kejujuran gue itu sampai banyak banget yang ngundang gue TV sama podcast kemarin baru ini setelah gue pulang dari Thailand ya. Padahal ini udah beda masalah gue sama JK. Bukan masalah gue sama JK sih, masalah kehamilan gue. Banyak banget yang udah ngundang gue, besok nggak jadi. Nggak apa-apa. Kita harus positive thinking. Gue berarti masih cari rezeki yang bukan situ aja. Untung gue punya YouTube sendiri. Kebayang gak lo kalau gue punya YouTube sendiri? Diundang sana sini, di cancel sana sini. Tapi namanya cobaan hamil ya. Jujur aja sih, kehamilan ini sih sesuatu yang menurut gue sesuatu yang baru dalam hidup gue. Jadi cobaannya lumayan parah. Dan kadang-kadang setiap malam tuh gue berpikir kayaknya gue gak kuat deh, kayak mau mati. Cuman gue pikir lagi, masa gue Dennis, gue mati kayak ginian gitu. Kalau gue mati, entah anaknya gimana. Gue masih berjuang ya. Terus makanya gue sedih banget tiap orang yang DM gue tuh ngomong aborsi aja anaknya, aborsi aja. Duh, pengen gue balesin satu-satu cuman males tau gak sih. Ada juga beberapa teman gue aborsi aja, banyak banget yang ngomong gitu. Gue gak mau. Emang kenapa sih? Gue yakin gue bisa kasih anaknya kasih sayang lebih. Walaupun bapaknya gak kasih sayang, gak apa-apa. Jangan gitu-gituin lah. Gue batin kalau misalnya lu baca DM orang aborsi jahat banget tuh gak? Terus pada bilang gini, daripada anaknya udah gede malu, nggak ada bapaknya, nggak bisa disurat bapaknya juga pasti disuratnya juga pasti kan anak haram apa segala macem. Duh, gue kasih tahu ya, banyak di luar sana yang anaknya bahkan bukan nggak ada bapak aja, nggak ada ibu juga, dan mereka senang-senang aja. Apalagi anak gua kan, anak gua kan pasti kan dapat kasih sayang dari gue, dari ibunya, dari oma gua, dari emak gua, dari cici gua, dari keluarga gua. Ya pasti bisa seneng lah. Apa hak kalian suruh gua aborsi? Gila boleh, tapi jangan gila boleh, tapi nggak lucu loh ya. Gua kemarin ketemu anak panti banyak, mereka nggak tahu mah bapaknya siapa, cuma mereka happy. Apa hak kalian mutusin masa depan anak gua sesuai dengan ketikan kalian? Emang lu orang dukun? Emang bukan dukun juga nggak bisa sih lihat masa depan. Emang lu orang Tuhan bisa lihat masa depan?
pada bilang gue harusnya malu lah nyebarin nyarin aib ya, apa namanya, bukan nyebarin aib, apa namanya, ngeposting aib apa, nyebarin atau ngeposting aib sendiri. Ngepost aib sendiri. Buat asal orang tahu ya, semuanya yang gue tekankan, buat gue anak yang di perut gue itu bukan aib, tapi berkat dari Tuhan untuk bisa membuat hidup gue lebih baik. Jadi sekarang gue ada tujuan hidup, ngerti gak lo? Dan Tuhan sengaja kasih anak gue cowok biar bisa jaga gue. Jadi bukan aib anak gue. Yang aib itu yang harusnya malu itu bukan gue, karena gue tanggung jawab dan gue akan gedein, walaupun dengan tanpa tanggung jawab kasih sayang dari bapaknya atau duit dari bapaknya. Yang harusnya malu itu bapaknya yang gak tanggung jawab. Kenapa gue mesti malu? Kalau gue malu mah nggak gue siarin. Kalau gue mesti malu sama hidup gue dengan keadaan gue sekarang, gue udah gak bisa cari duit lagi. Kalau gue malu, kan gue bisa cari duit buat anak gue, cari duit, cari tempat tinggal. Oh ya, masa tempat tinggal, banyak juga nih yang nanya sama gue, DM netizen, ngomongkan komen, kalau misalkan gak ada duit kenapa gak tinggal sama nyokap, kenapa mesti tinggal di tempat kontrakan yang 250 juta. Kan harusnya hemat, bla bla bla. Nih gue kasih tahu kenapa gue tinggal di sini, pilih yang mahal. Karena bukan gengsi, gue makanya gak gengsian. Mobil aja gue jual kok, kemana-mana gue naik Grab. Buat US itu buat bayar utang, sama buat bayar gaji karyawan, sama buat USG anak gue. Nah, gue mah gak malu, gak gengsi. Kenapa, emang usaha gue kok. Nah, kenapa gue mesti tinggal di sini? Karena ini bukan cuma tempat tinggal, ini juga kantor. Ini kantor juga. Jadi gue tinggal sini tidur. Nah, studio YouTube gue di sini buat podcast dan segala macem. Biasanya gue podcast, cuma sekarang badan gue belum kuat. Gue takutnya pas podcast nanti muntah apa segala macem, gak enak sama bintang tamu. Soalnya kemarin gue udah panggil beberapa bintang tamu, kayak 2 atau 3 bintang tamu, gue cancel karena guanya mendadak muntah. Jadi gue gak enak, mendingan gue tunggu enakan dulu semua badannya, gue bisa kontrol, gue podcast lagi. Nah, balik lagi, kenapa gue tinggal di yang 250 juta ini kontrakan? Gue tidur di sini, di kamar gue. Sini tempat podcast. Sini kantor gue, kantor bunga di sebelah ini. Nah, kantor bunga ini itu juga termasuk toko bunga gue, jadi banyak customer gue yang datang ke sini buat beli bunga gitu. Itu alasan kenapa gue nggak tinggal sama mama gue. Oke guys, sekarang kita lanjut ya makan ayam. Karena ini bukan cuma tempat tinggal doang, tapi tempat tinggal karyawan gue juga, dan kantor gue juga, tempat podcast gue, tempat gue cari duit gitu. Oke guys, kan kita lanjut nih makan KFC. Makan KFC nih ayamnya dada apa bukan sih? Dada tak berkurang ucapanmu. Gue akuin gue memang ada di titik terendah. Gue akuin. Tapi gue yakin gue akan bangkit. Temen gue yang dulu artis, yang dulu pada sering main, kalau misalkan gue lagi namanya lagi bagus, mana ada sekarang satu pun, coba lu lihat.
nggak apa-apa. Memang anggap aja kan kemarin kan salah gue. Ya benar. Orang bilang gue paling sakit hati sama omongan orang ya. Bukan omongan netizen ya, omongan temen gue. Udahlah aborsi aja. Kasian anaknya nggak ada bapaknya. Gue bilang, tuh goblok apa sih? Karena pada bilang, anaknya kasihan gede kalau nggak ada bapaknya. Nggak jelas. Pasti anaknya dibully karena anak gue. Gue dulu sampai kepikiran loh gara-gara temen gue ngomong gitu. Banyak yang ngomong, bukan temen doang, banyak yang ngomong gitu. Dipikir-pikir, mama gue yang gila apa mereka yang gila? Karena kata teman-teman gue, semua pada bilang, ya pasti nanti misalkan cari cowok gue jadi susah. Kalau misalkan gue pasti cari cowok jadi susah kalau misalnya punya anak apa segala macem. Ya bodo amat lah. Belum punya anak kayak cari cowok susah. Nggak ada urusan, jodoh mah di tangan Tuhan. Bikin gue overthinking. Ada yang bilang katanya, ini sih bego banget tuh, gue kesel banget sama orang. Masa dia ngomong gini ke gue pas gue di daun-daunnya kemarin. Nanti tuh anak kalau misalkan lu gedein gak lu aborsi, nanti gedein nyalahin lu. Gedenya pesalahin lu. Karena nanti gede jadi benci sama lu, salahin lu. Karena dia kasih nggak ada bapak, nggak ada apa segala macam. Itu bikin gue overthinking loh. Nanti dia dibully sama temen-temennya. Itu jadi mereka pasti salahin lu. Itu gue enak banget. Itu pas gue lagi bad moodnya kemarin tuh. Terus gue bilang, pertama gue bilang iya juga ya. Nanti pasti anak gue benci sama gue, salahin gue. Tapi dipikir lagi, mana mungkin sih ya. Anak gue kan pasti lahir jadi anak yang pintar. Dia juga pasti lihat gue perjuangin dia kayak apa. Masa iya? Jadi itu coba dia yang toksik apa gue yang gila apa gimana sih? Saya anaknya bakal benci gue karena gue melahirkan dia ke lingkungan ini. Hah. Anak gue mah bukan gak ada bapaknya ada, cuman gak mau tanggung jawab aja. Bapaknya lebih pilih mabok, dia tanggung jawab.
kata orang-orang di sekeliling gue, kecuali keluarga gue, kalau gue gedein tuh anak, nggak akan ada cowok yang mau sama gue. Itu sama seperti omongannya si beruang ke gue, nggak akan ada cowok yang mau sama gue. Ya udah, nggak apa-apa, gue hidup buat anak gue aja, terus amat. Setidaknya hidup gue punya tujuan sekarang. Orang kan nggak tahu sifat sikap gue gimana kalau misalkan di dunia asli. Masa iya gue di dunia asli kayak di konten gitu? Gue yakin ini krim supnya enak banget ya. Lihat nggak? Enak. Daripada gue pusingin omongan orang, ini gue pusingin cari duit buat bayar kontrakan. Kan kita bakal tidur sama anak itu kira-kira 2 tahun lah ya. 2 tahun, berarti gue mau perpanjang kontrakan saya 3 tahun. Habis itu doain gue semoga puji, amin amin amin, semoga dapat rumah, bisa beli rumah, pindah gitu. Habis itu nyicil-nyicil dari sekarang beli perlengkapan baby. Nah kan gue masih bayar sendiri semuanya. Udah gitu nanti udah 2 tahun anaknya baru gue beli mobil lagi. Kan yang kemarin mobil gue jual. Ini didoain aja guys. Udah lah, gak usah nikah dulu. Sampai ketemu bener-bener yang pas lah. Oke guys, gue udah kenyang, off dulu ya, bye. Makasih udah temenin aku curhat tiap malam. Nggak apa. Baby sangkutan yang dulu gimana? Gue mau udah lama kontak dia. Tahun ini tuh gue sama cowok cuma sama JK. Ini anaknya JK lah. Walaupun yang ngakuin, nanti lihat aja. Enggak lah.
Ya emang anaknya beruang. Lagi hamil mah nggak boleh diet. Deka itu namanya Yuam. Dia tuh sahabat gua. Gue sayang banget sama dia. Beneran sayang gua. Kalau orang kan bilang gue perakin apa segala macam, enggak. Gue sama si Deka gue beneran sayang. Sayang banget. Dan gue percaya banget sama dia. Cuman memang gue akuin dia orangnya alkohol edik. Dia kecanduan sama alkohol, itu perlu diakuin. Makanya dia orangnya manipulatif. Jadi kalau tiap berantem itu semua hal dipermasalahin sama dia, jadi kita nggak ketemu titik ujungnya. Dan apapun itu sebenarnya nggak ada masalah kita, ini semua masalah cuman mood swingnya, alkohol mood swingnya dia aja. Jadi habis minum alkohol tuh kan ada mood swingnya kalau dia sadar. Itu dia. Nah, gue nggak kuat dimaki-maki. Gue mungkin memang bukan istri idaman ya, bukan calon istri idaman dan bukan calon istri yang baik, tapi gue juga tidak layak dimaki-maki. Ya tapi gue berharap dari lubuk hati gue, nggak usah berharap, gue berharap dia bisa berubah. Karena menurut gue kecanduan alkohol itu bisa berubah. Gue dulu kecanduan, dulu gue minum alkohol, narkoba juga dulu gue, iya, alkohol iya. Tapi gue bisa berhenti, makanya itu gue percaya dia bisa berhenti, tapi nyatanya kan enggak. Dan harusnya kehamilan gue ini bisa mengubah kita berdua jadi lebih baik, termasuk gue ya, bukan dia doang ya. Harusnya kehamilan gue ini bisa mengubah kita berdua, karena kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Tapi nyatanya enggak, dia makin parah. Gue gak ngerti kenapa dia bisa tiba-tiba tiap hari itu selalu marah-marah gue dengan kasar, dan ngungkit-ngungkit yang dulu-dulu mantan gue, nggak tau mantan atau apa, cowok yang deketin gue 12 tahun yang lalu apa segala macem, yang gue pun udah lupa. Tag aja bayanan gue dulu pernah gue ngomong gue dulu narkoba, gue udah pernah ketangkep kok. Abis itu gue nggak lagi. Ya gue awalnya nyalain diri sendiri, tapi kalau gue nyalain diri sendiri itu yang dia mau. Ini yang si JK mau. Karena orang pemabuk itu manipulatif dan playing victim. Enggak lah, kalau bosan sama gue enggak, gue yakin enggak. Emang masalahnya cuma gini doang aja. Dia alkohol edik itu aja, dan dia nggak sadar itu, dan dia tiap mabuk kasar. Itu aja sih masalahnya. Selebihnya enggak. Gue sayang banget sama dia. Sayang gue sama dia. Cuman memang gue gak bisa ngubah dia. Dan saat itu memang gue harus pergi. Dan saat itu memang gue harus kabur. Kalau gue gak kabur, gue udah mau gila. Dimaki-maki terus, dimaki-maki. Yang gue gak ngerasa salah. Kecuali kalau gue selingkuh, gue dimaki, gue ditampol, gue terima. Kalau gue gak selingkuh, dimaki-maki, stres loh. Ya udah gue kabur. Oke guys, tadi gue lupa. Sekarang kita review lagi nih KFC dessertnya. Ini yang puding rasa coklat. Kok yang di pikiran gue pudingnya itu puding susu ya? Kok ini gak ada susunya?
Kok warna coklatnya tuh ya coklat banget ya, sampo ini coklat apa kopi? Oke, kopi ya. Udahlah, gue sayang banget sama dia, tapi gue harus ikhlasin dia sekarang. Kalau dia nggak berubah ya udah urusan dia sama Tuhan. Gue gak nyesel kok gue kabur. Mental gue udah terganggu karena gue dimaki-maki depan karyawan. Kurang enak pudingnya. Gue gak bisa dimaki-maki depan karyawan. Harga diri gue udah kayak gak ada aja gitu. Sedangkan semua karyawan gue tuh kan sayang banget sama gue. Karyawan gue tuh super sayang sama gue. Makanya liat gue dimaki-maki depan mereka tuh kayaknya aduh. Ya, gue sih ya kalau misalkan dari hati ya pasti gue pengennya ya, kalaupun balik karena dia udah berubah. Gue gak bisa ngomongin orang lain, gue gak bisa berantem. Gue gak bisa berantem pas gue lagi hamil, gak mau. Ya juga sih ya. Gue mikir gini loh, kalau dia aja berani maki-maki gue depan karyawan, gimana nanti dia maki-maki gue depan anak? Bener gak sih? Menurut lu orang kalau dia udah berani maki-maki gue depan karyawan, mungkin gak? Mungkin gak dia nanti bakal maki-maki gue depan anak? Mungkin ya. Semua pada bilang gitu sih. Tapi apapun itu gue selalu doain dia sih tiap hari, semoga dia bisa cepat sadar. Gue selalu bawa nama dia dalam doa. Ya, kita lihat aja. Kalau dia gak bisa berubah buat gue gak apa-apa. Tapi mungkin suatu saat dia kalau ketemu cewek lain dia bisa bahagia, amin. Yang jelas
Gue hidup lahir bukan untuk dimaki. Jadi ya karena gue berharap berubah. Tapi kita kan gak bisa berubah manusia. Ya sudahlah, kita doain aja sama Tuhan. Gue sayang sama dia bukan sebagai cowok aja, sebagai temen juga. Karena kadang gue kasihan sama dia. Tapi gue kasihan sama dia aja gak kasihan sama gue. Ini gak usah dibahas lagi guys. Puyeng lah dadakan. Iya, doain gue ya fokus sama baby. Ya makanya. Ya logikanya dia punya anak tapi kok gak berubah. Ya emang begitu logikanya gitu. Cuman kan namanya kita cewek ya. Kenal dia udah lama apa segala macam, mikir masa sih nggak bisa, pengen coba lagi. Cuman kayaknya kali ini gue udah bener-bener udah fix sih, udah capek, udah nggak kuat karena gue harus mikirin anak juga 4 bulan. Amin. USG harusnya besok. Guys, aku off dulu ya guys ya, mau coba bobo. Bye. We love you, ya doain aku kuat ya. 5 bulan lagi kita lahiran.
Aku sayang kalian semua, bye.